ratusan calon jamaah haji diberangkatkan. Secara bertahap, calon jamaah haji asal Jember, embarkasi Surabaya dalam 3 hari ini diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo. Sebelum nantinya menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Di mana pada pemberangkatan Selasa pagi, isak tangis dan lambaian tangan keluarga jamaah calon haji mewarnai proses pemberangkatan saat bus pembawa calon jamaah haji perlahan-lahan meninggalkan Jember. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pemberangkatan ratusan calon jamaah haji ini, saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Tholabi MHI, di mana beliau merupakan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Halo, Assalamualaikum Pak Tholabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tholabi, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Pak. Dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung terkait dengan pemberangkatan ratusan calon jamaah haji hari ini. Bisa dijelaskan kepada kami, Pak Tholabi, seperti apa situasi pemberangkatan calon jamaah haji hari ini? Alhamdulillah, berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Jember dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, maka hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022, pemerintah Kabupaten Jember memberangkatkan sebanyak 443 jamaah dari kloter 26 embarkasi Surabaya. Kemudian proses pemberangkatannya ada titik kumpul, ada titik berangkat. Pengaturan titik kumpul untuk kloter 26 diatur dalam 7 titik. Yang pertama di Pondok Pesantren Darussolah itu ada 75 jamaah. Kemudian di KPIHU Al-Ghazali ada 101 jamaah. Di KPIHU Bustanul Ulum Melokorjo ada 71 jamaah. Kemudian di KPIHU Al-Qadiri Patrang ada 41 jamaah. Di KPIHU Nurul Qornain Sukowono ada 45 jamaah. Kemudian KPIHU Al-Haromain Sukowono ada 55 jamaah. Dan beberapa jamaah kumpul di kantor Kecamatan Tanggul ada 55 jamaah. Jadi jumlah total ada 443 jamaah. Dari 7 titik kumpul yang telah disepakati, maka bis yang mengangkut jamaah terpusat di 1 titik, yakni di Pendopo Kabupaten Jember. Jadi yang menuju ke Pendopo hanya bis yang mengangkut jamaah. Untuk keluarga pengantar tidak boleh mengiringi jamaah sampai di Pendopo. Sehingga ada 10 bis yang masuk di Pendopo Kabupaten Jember, di depan Pendopo Kabupaten Jember. Mulai bis rombongan 1 sampai bis rombongan 10. Kemudian ditambah 1 bis cadangan. Tepat jam 9.30, Bapak Bupati Jember melepas keberangkatan jamaah kloter 26 Kabupaten Jember, embarkasi Surabaya menuju Asrama Haji Surabaya. Itu mungkin Mbak Silvi. Baik. Kemudian Pak Tholabi, setelah beberapa tahun ini kita kan ada pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa melakukan keberangkatan calon jamaah haji ke Mekah. Apa yang membedakan antara keberangkatan di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, Pak Tholabi? Sebetulnya terkait dengan proses keberangkatan ini ada sedikit pola yang berubah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum era Pak Bupati sekarang, Pak Haji Hendi. Kalau dulu titik berangkat, karena memang jamaah haji Kabupaten Jember itu sampai 2.300, 2.200, 2.300, yang dalam satu hari kadang-kadang memberangkatkan lebih dari 1 kloter, 2 sampai 3 kloter, sehingga dulu
titik berangkatnya itu ada di alun-alun Kecamatan Tanggul. Nah, untuk tahun sekarang, karena tahun sekarang jamaah Jember yang berangkat itu hanya 905 jamaah dan tiap hari hanya memberangkatkan satu kloter, maka berdasarkan musyawarah waktu rapat koordinasi dengan seluruh jajaran bersama pemerintah Kabupaten Jember disepakati bahwa titik keberangkatan jamaah terpusat di pendopo Kabupaten Jember. Itu pertama terkait dengan pola yang berubah. Yang kedua terkait dengan jamaah, kenapa tahun ini masyarakat Jember yang berangkat haji cuma 905 jamaah? Karena memang kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi ke negara kita, walaupun kita itu termasuk negara dengan jumlah terbesar sedunia, tapi memang tahun ini pemerintah Saudi membatasi jumlah jamaah yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Sehingga tahun ini kuota yang diberikan Saudi ke Indonesia itu hanya 100.000 jamaah. 100.050 jamaah yang biasanya di masa-masa normal dulu sebelum era pandemi, kuota Indonesia itu sampai 221.000, bahkan mulai tahun 2017 sampai 2019 itu ada tambahan 10.000 sehingga sampai 231.000. Karena memang kuotanya besar sehingga jumlah masyarakat Jember yang bisa menunaikan ibadah haji itu sampai 2.300, 2.200. Karena tahun ini kuotanya terbatas sehingga masyarakat kita yang bisa menunaikan ibadah haji juga tidak sejumlah seperti di masa normal sebelum pandemi. Tahun ini kita hanya memberangkatkan sebanyak 905 jamaah. Terbagi dalam 3 kloter 24, kloter 26, dan kloter 27. Itu Mbak Siti. Baik. Kemudian Pak Tholabi, persiapan apa saja yang dilakukan oleh calon jamaah haji tahun ini? Terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh jamaah, tentunya dalam setiap kegiatan manasik haji yang disampaikan oleh jamaah, di samping masalah ibadah, masalah ilmu manasik, juga kita sampaikan terkait dengan barang bawaannya jamaah. Ada beda memang di masa normal sebelum era pandemi dulu, di mana dulu barang yang dibawa oleh jamaah pada saat berangkat untuk tas koper, kalau sekarang disebut dengan tas bagasi, itu 30 kilo. Sekarang maksimal 15 kilo. Kemudian yang kedua tas tenteng, kalau sekarang tas kabin. Dulu bisa barang bawaan jamaah bisa sampai 7 kilo, maksimal 7 kilo. Sekarang maksimal 5 kilo. Nah, itu kita sampaikan kepada jamaah terkait dengan barang bawaan. Tolong betul-betul diperhatikan karena ini adalah ketentuan dari pemerintah, termasuk ketentuan dari maskapai penerbangan. Baik. Terakhir Pak Tholabi, harapannya ke depan seperti apa terkait dengan masih ada beberapa kloter lagi yang belum berangkat dari Kabupaten Jember sendiri? Jadi yang sudah kita berangkatkan adalah kloter 24 dan 26. Besok tanggal 22 kita akan memberangkatkan satu kloter lagi, yakni kloter 27 embarkasi Surabaya. Untuk besok kloter 27 itu terbagi di 7 titik. Yakni titik yang pertama, titik Masjid Baitul Muttaqin Wuluan. Kemudian yang kedua di kantor Kecamatan Balung. Yang ketiga di KPIHU Asunia. Kemudian yang keempat di Gedung Serbaguna, Gor Kaliwates. Kemudian di KPIHU Al-Barokah. Yang keenam di kantor Kecamatan Tanggul, dan yang ketujuh adalah di KPIHU Al-Multazam
Jenggawa. Dari titik kumpul di 7 tempat ini, mereka semuanya terpusat di satu titik, yakni di Pendopo, Kabupaten Jember. Jadi prosesnya sama dengan kloter-kloter sebelumnya. Jadi Pak Bupati memberangkatkan jamaah, melepas keberangkatan jamaah di depan Pendopo pemerintah Kabupaten Jember. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Thalabi karena telah bergabung bersama kami sore hari ini di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Thalabi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.